Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melana Ramdhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan untuk tugas video soal nomor 3. Untuk soalnya itu, kita disuruh membuat program perkalian sebuah matriks, yaitu matriks A dan matriks B, lalu dikalikan. Nah, dengan cara mengalikannya itu dibalik. Jadi, dari kolom matriks B, kita kali dengan baris matriks A. Biasanya kan kalau aturan matematikanya itu kan, sebuah perkalian matriks itu kan baris kali kolom kan. Nah, pada soal nomor 3 ini, kita balik, yaitu kolom yang matriks B, kita kalikan dengan matriks baris A. Tapi nanti hasilnya harus sama dengan perkalian matriks baris dan kolom. Baik, langsung saja langkah awal ketika kita ingin memulai sebuah program C++-nya. Langkah awalnya biasanya kita langsung memasukkan rumus-rumusnya. Untuk rumus yang pertama itu sendiri ada kita menggunakan rumus yang namanya itu equal tilas term. Nah, tujuan dari penggunaan si fungsi ini, jadi itu kita agar bisa menginputkan datanya atau menghasilkan si outputnya nanti. Nah, biasanya perintahnya itu berupa perintah si in maupun perintah si out. Nah, untuk fungsi yang kedua, kita akan menggunakan fungsi yang namanya itu si space id. Nah, untuk fungsi yang kedua ini, penjelasannya tuh ketika kita ingin menginputkan dan menghasilkan output, biasanya kan berupa perintah si in dan si out kan. Nah, langkah awal ketika kita ingin memulai si in dan si out kan kita harus memulai programnya kan. Kita perlu menuliskan yang awalnya itu std. Tidak hanya berlaku untuk si in dan si out, maupun bisa berlaku kayak if, else, dan lain-lain. Atau perulangan juga. Nah, supaya nggak ribet, jadi kita langsung panggil di awal fungsinya, yaitu fungsinya itu namanya using namespace std. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk fungsi program utamanya, yaitu in main. Nah, biasanya ketika kita ingin memulai suatu input dan outputnya, nah, semua langkah-langkah yang ada terdapat program standar C++-nya itu termasuk ke program utama, yaitu in main. Nah, sebagai pembeda nih, kita akan masukkan dengan penanda kurung kurawal. Jadi, semua langkah-langkah si program utamanya itu masuk ke dalam si fungsi in main ini. Nah, lanjut, seperti biasa, setelah kita masuk ke si program utamanya, kita akan masuk untuk menginput si tipe datanya. Jadi kan untuk soal nomor 3 kita disuruh membuat matriks kan, perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks itu kan biasanya kita menginputkan angka. Nah, untuk tipe datanya itu kita menggunakan tipe data integer, yaitu kita nginputin angkanya itu bersifat bulat. Nah, setelah kita masukkan tipe datanya, kita baru masukkan si variabel-variabelnya. Variabelnya itu ada variabel baris dan kolom. Nah, matriksnya tadi kan ada dua, matriks A dan matriks B. Terus kita masukkan saja nih untuk variabel baris A, terus variabel kolom A, variabel baris B, dan variabel kolom B. Kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya kita setelah mendeklarasikan variabelnya dan tipe datanya, kita menggunakan fungsi cout. Jadi kita hasilin ke cout. Kita pakai fungsi. Nah, terus kita masukkan nih, misalnya saya akan masukkan baris dan kolomnya. Jadi ketika saya menginputkan baris dan kolomnya itu bisa berbeda. Jadi itu enggak sama. Kalau biasanya sama, kita langsung saja kayak jadikan satu variabel saja. Jadi n. Jadi nanti baris dan kolomnya itu sama. Misal saya menginputkan 3, jadi sama kayak gitu loh barisnya. 3, kolomnya juga 3. Nah, supaya kita beda, kita bisa menginputkan barisnya itu berapa, kolomnya berapa. Makanya di sini variabelnya itu berbeda-beda. Nah, saya masukkan terlebih dahulu untuk yang pertama kita masukkan barisnya sekaligus dan kolomnya. Dan kolom. Nah, untuk yang pertama, saya akan panggil untuk masukkan si matriks A-nya terlebih dahulu. Matriks. Nah, setelah sudah kita masukkan untuk si hasil outputnya, nah, kan kita pakai si fungsi si out kan, nah, kita nampilin si outputnya nanti setelah tiran. Nah, untuk dapat kita masukkan si baris dan kolomnya, kita jangan lupa menggunakan fungsi in. Jadi, variabel yang sudah kita deklarasikan di awal tadi, kita simpan ke si fungsi si in ini. Nah, kita simpan untuk yang pertama kan kita tadi uh, masukkan matriks A kan. Nah, kita nyimpan variabelnya itu ya baris A dan kolom A.
kemudian dari sana itu pun dengan kolom A. Nah, kita juga masukkan untuk si matriks B-nya sama. Nah, setelah kita sudah menginputkan untuk matriks-matriksnya, lalu di sini ada sebuah kondisi. Untuk aturan standar perkalian matriks itu kan baris dan kolomnya itu kan sama. Nah, namun ketika saya misalnya menginputkan baris dan kolomnya itu tidak sama, maka di sini saya akan panggil namanya itu kondisi if. Jika kondisinya itu misalnya kolom A-nya tidak sama dengan baris B. Nah, jika nanti waktu saya menginputkan si kondisinya itu barisan kolomnya itu nggak sama, maka di sini kita akan cetak jika tidak sama. Nah, sebagai penanda nih, kan bagian kondisi yang tidak sama dengan, jika ada kondisi baris dan kolomnya tidak sama dengan, itu kan berbeda perintahnya. Nah, kita tandai menggunakan kurung perawa. Terus kita cetak hasil jawabannya nanti. Out bahwa barisnya itu tidak bisa diberikan tanda seru struktur. Nah, jika kondisi yang if ini matriks dan maaf baris dan kolom itu tidak sama, biasanya jika kita menginputkan kondisi if, yaitu kita ada kondisi yang namanya itu pasangannya else, yaitu kondisi yang bukan merupakan si kondisi if. Biasanya itu kita bisa berupa kondisi else if ataupun kita masukkan else-nya saja. Nah, jika else-nya ini kan bukan selain si kondisi if-nya kan, maka di sini saya langsung saja menggunakan kondisi else, tidak pakai if lagi. Terus kita tandain bahwa kondisi else itu pakai kurung rawal, jadi bukan merupakan si kondisi if tadi. Jadi kita tandanya itu kita beda-bedakan. Nah, jika baris sama kolomnya itu sama, terus kita masuk ke si kondisi else, baru kita masukkan, kita input untuk proses perulangan matriks-matriksnya tadi, matriks A dan matriks B. Nah, untuk perulangan matriks itu kita panggil lagi untuk tipe datanya, integer, terus kita masuk ke matriksnya. Pertama, seperti biasa, saya menginput matriks variabel A-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ketentuan matriksnya, matriks itu kan supaya nggak ribet, saya menggunakan array. Nah, saya menggunakan array. Jadi untuk matriksnya itu maksimal di sini saya menggunakan matriks 10. Jadi batas barisnya itu hanya 10 dan batas untuk kolomnya itu 10. Nah, panggil juga variabel dari matriks B-nya. Nah, selain di sini menginput variabel matriks B sama matriks A-nya menggunakan array, nanti saya juga akan menampilkan untuk hasilnya. Jadi kita panggil lagi variabel baru, namanya itu hasil, dan berarray berindeks batasnya itu sebanyak 10. Lalu kita tutup. Nah, yang pertama ini, tadi kan pada contoh soal nomor 3, itu kan kita disuruh untuk mengalihkan kolomnya terlebih dahulu kan, kolom B dikalikan dengan matriks baris A. Nah, terus di sini saya menggunakan perulangan. Rumusnya sendiri, di sini saya akan menambahkan, menginputkan hasilnya terlebih dahulu. Untuk perulangan itu inisialisasi, kondisi, dan perulangan. Nah, setiap perulangan itu kita panggil lagi. Kita kan input variabel lagi kan, dan input tipe data lagi. Nah, di dalam perulangan for ini, masukkan juga untuk tipe datanya. Di sini menggunakan tipe data integer, lalu kita masukkan untuk variabelnya. Yang pertama ini saya menggunakan variabel i, yaitu sebagai inisialisasi itu biasanya berupa baris. Nah, inisialisasinya itu i-nya kita mulai dari 0.
Lalu untuk isinya itu sama pengecekan I kurang dari baris A. Lalu untuk peluangnya itu I plus plus. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil perkalian standarnya terlebih dahulu. Terus, di dalam matriks hitungan perkalian ada baris dan kolom. Untuk I-nya itu baris. Lalu yang kedua, masukkan juga untuk perulangan pengisian kolomnya. Menggunakan perulangan for. Terus, kita inputkan lagi nih tipe datanya. Integer. Masukkan variabelnya di sini C, dimulai dari 0. Terus kondisinya itu selama kurang dari kolom B. Ditutup dan perulangannya itu C++. Nah, dari hasil perkalian baris matriks A dan kolom matriks B, lalu kita tampilkan untuk hasilnya. Kita akan tampung di wadah yang namanya hasil, yaitu perkalian baris dan kolom. Kita masukkan menggunakan array, indeks I dan indeks J. Terus kita inisialisasikan, yaitu 0. Terus kita tutup, tutup. Nah, di sini kan saya inisialisasi untuk perkalian dalam standar perkalian matriks terlebih dahulu, yaitu baris dikali kolom. Baris A dikali kolom B. Yang hasilnya, awalnya itu diinisialisasikan, yaitu 0. Lalu di sini saya akan masukkan untuk elemen-elemen matriksnya. Yang pertama, saya akan masukkan untuk elemen matriks A-nya terlebih dahulu. Nah, untuk memasukkan elemen-elemen kan tadi menghasilkan output di hasil rannya kan. Nah, kita pakai lagi fungsi cout. Baru kita ketik masukkan elemen-elemen atau himpunan-himpunannya dari matriks A. Nah, supaya nanti waktu pas kita ingin menginput elemennya itu agar enter ke bawah, di sini saya menggunakan handle atau dapat menggunakan backslash n. Kita tutup. Nah, baru kita masuk ke perulangan untuk menginputkan elemen matriks-matriksnya terlebih dahulu. Pertama kan saya menginputkan elemen matriks A-nya kan. Nah, kita panggil lagi untuk perulangan for. Seperti biasa, kita masukkan tipe datanya integer, kita masukkan untuk menginput barisnya terlebih dahulu. Baris itu variabelnya I, terus inisialisasinya dimulai dari 0, dan kondisinya itu sama, ini itu kurang dari baris A, dan perulangannya itu I++. Terus enter. Nah, setelah sudah menginputkan untuk barisnya, yang kedua, masukkan untuk menginput si kolomnya. C, inisialisasi dimulai dari 0, terus kondisinya itu selama C kurang dari kolom A, dan ulangannya itu C++. Lalu, nah setelah sudah masukkan untuk perulangan menginput elemen-elemen matriks dari matriks A, baru kita simpan ke dalam variabel yang namanya itu matriks A. Dan indeks itu baris dan kolom. Nah, kedua sama seperti kita menginputkan untuk elemen matriks A-nya, yang kedua kan kita inputkan untuk elemen matriks B-nya. Jadi, kita tulis ulang lagi.
Nah, setelah sudah memasukkan untuk hasil si outnya yang elemen matriks A dan B, lanjut kita akan menginput untuk rumus perkaliannya, yaitu perkalian kolom dan perkalian baris. Kita balik. Nah, seperti biasa, kita akan masukkan untuk proses perulangannya. For. Nah, jika kita balik nih, kan kita ingin mengalihkan kolom matriks B dikalikan dengan baris matriks A. Nah, kalau kita balik, jadi untuk proses perulangan yang di luar itu kolomnya, yaitu biasanya kan tadi sudah diinisialisasi untuk variabel kolom itu J. Jadi J-nya itu di luar, baru I-nya itu yang di dalam integer J dengan 0 J. Nah, untuk variabelnya di sini yaitu kolom B. Kan tadi syaratnya itu perkalian kolom B kan dikalikan dengan matriks baris A. Terus perulangannya J++. Nah, di dalam perulangan for ini terdapat perulangan lagi yang namanya itu perulangan baris dan KK itu sebagai pembantunya bahwa kita akan mengalihkan kolom ke si barisnya nanti. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan yaitu penghubung nih. Kan jika kita ingin mengalihkan sebuah matriks di dalam pemrograman, nah kita harus punya untuk penghubung si perkaliannya itu. Nah, kalau tidak ada, berarti proses perkalian elemennya nanti tidak dapat dilakukan. Jadi intinya tuh kayak gini. Fungsi dari variabel sita ini tuh berfungsi sebagai penghubung nih, penghubung antara baris pada matriks pengali dengan kolom. Nah, tadi kan dikali, tinggal dibalik aja, yaitu kolom dikali dengan baris yang pada matriks A dan B tadi kan. Nah, kalau kita nggak pakai variabel K ini, nanti proses perkalian elemennya itu nggak dapat dilakuin. Nah, karena itulah yang menjamin setiap elemen berpasangan dengan matriks itu harus benar-benar sesuai dengan kaidah perkalian matriksnya. Terus kita masukkan seperti biasa, masukkan untuk tipe datanya integer. Terus baru kita masukkan variabelnya. Variabelnya itu kita dimulai dari 0, terus ada kondisi K-nya itu harus kecil dari kolom A dan K-nya itu perulangan K plus plus. Nah, setelah sudah memasukkan untuk si variabel pembantu dari perkalian matriks, baru kita menginputkan yang terakhir itu si perulangan barisnya. Karena ini tipe datanya integer, itu variabelnya I, inisialisasinya dimulai dari 0, terus kondisinya itu I kecil, kurang dari baris A, dan perulangannya itu I plus plus. Nah, setelah kita sudah memasukkan untuk rumus-rumus perulangan perkalian matriksnya, yaitu kolom dikalikan dengan matriks, baru kita masukkan untuk si rumusnya. Jadi, kita akan tahu nih dari hasil perkalian itu ke variabel yang namanya itu variabel hasil. Terus, nah untuk rumusnya itu hasil ditambah dengan matriks B penghubung K dikali dengan J, lalu kita kali dengan matriks A penghubungnya itu I dengan K. Kita tutup. Nah, jadi untuk rumus-rumus hasil kalinya itu kita akan simpan ke yang namanya itu variabel hasil. Nah, tadi kan udah kita inisialisasikan hasil yang pada proses perulangan yang pertama, yang for ini, yang mengikuti standar perkalian pada umumnya, yaitu baris kali kolom. Dan inisialisasi yaitu tambah dari 0, jadi nanti di sini 0 ditambah dengan perkalian kolom matriks B dikali dengan baris matriks A, yang ini. Nah, setelah sudah kita memasukkan untuk rumus-rumus perkalian matriksnya, lanjut kita akan untuk mencetak hasil si outputnya nanti. Akan cetak si out, jadi
Perkalian matriks. Nah, untuk hasil perkalian matriks, tadi kan syaratnya itu harus sama kan, seperti pada proses perkalian standar matriks pada umumnya, yaitu baris kali kolom. Nah, di sini saya akan masuk ke rumus si perkalian matriks baris dikalikan kolom. Nah, kita menggunakan perulangan for. Nah, kita masuk ke datanya lagi. Nah, untuk baris dan kolom kan I-nya yang ada di luar. Nah, kita panggil I-nya terlebih dahulu, yaitu I kita mulai dari 0, inisialisasinya. Terus kondisinya itu I kurang dari baris A, dan untuk perulangannya itu I plus plus. Nah, di dalam setelah kita menginputkan perulangan barisnya, kita akan masukkan yang kedua itu perulangan dari kolomnya. Masukkan lagi tipe datanya itu integer. Kolom tadi kan kita menggunakan variabel C, visualisasinya dimulai dari 0, kemudian kondisinya itu C dari kolom B, terus C++, perulangannya C++, lalu kita akan see out ke hasilnya nanti. Nah, ini kan sebagai persamaan aja, walaupun kita balik nih kolom dikalikan matriks kolom matriks B kita kali dengan baris matriks A, namun aturannya itu harus sama seperti perkalian matriks pada umumnya. Nah, tadi kan rumus dari kolom maksudnya kolom matriks B dikali kolom matriks A di atas tadi kan sudah kita melakukan proses perhitungannya kan. Nah, di cout ini kita panggil lagi yang namanya itu variabel hasil tadi. Kan untuk hasil perkaliannya matriks B, kalau matriks B dikali baris matriks A, tadi kan kita sudah kita tampung yang namanya itu variabel hasil kan. Nah, di hasil cout-nya nanti kita panggil yang namanya itu variabel yang hasil yang di atas tadi. Hasil berindeks I, D, baris dan kolom. Setelah sudah, kita angkat enter untuk ke bawah menggunakan fungsi do. Nah, setelah sudah memasukkan langkah-langkah perhitungan perkalian matriksnya, lanjut kita akan melihat hasil si outputnya nanti. Ini betul. Nah, di sini langsung saja saya akan masukkan untuk hasil row-nya. Di sini saya akan pakai untuk baris dan kolom yang berbeda. Semisal saya akan kasih contoh terlebih dahulu ketika baris dan kolomnya itu berbeda. Tadi kan hasil si out-nya itu matriksnya itu tidak dapat dikalikan kan? Apakah nanti akan tertampilkan hasil si output kata-katanya itu apakah matriksnya itu tidak bisa dikalikan? Misal kayak 2, terus 3, terus kayak gini. Nah, itu kan baris dan kolomnya itu kan beda. Jadi matriksnya itu tidak bisa dikalikan. Jadi program itu langsung berhenti. Nah, selanjutnya di sini saya akan menginput untuk perkalian matriks yang barisnya dan kolomnya itu sama. Nah, di sini yang pertama saya akan masuk, saya pakai baris 2, kolom 3, barisnya 3, kolomnya 3. Nah, di sini baris dan kolomnya itu sama. Jadi ini kan untuk jadikan kolom matriks B dikali dengan baris matriks A, baris dan kolomnya itu sama, maka kita bisa langsung masukkan elemen matriksnya. Karena sesuai kaidah nih, tanda perkalian matriks, baris dan kolomnya itu sama.
Nah, kan pada standar umumnya itu kan baris dan kolomnya itu sama. Nah nih, kolomnya sama tiga, barisnya juga sama, yaitu tiga. Seperti itu. Nah, kita masukkan untuk elemen-elemen matriksnya terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan yang pertama tuh, misalnya satu, kemudian dua, kemudian satu, kemudian nol, kemudian satu, dua, lanjut, input matriks B-nya, satu, nol, dua, dua, satu, nol, nol, dua, satu. Nah, jadi di sini langsung tertampilkan hasil perkalian matriksnya, yang dimana terdapat dua baris dan tiga kolom, yaitu 5, 4, 3, 2, 5, dan 2. Untuk penjelasan lebih kompleks dan lebih lanjut, saya akan jelaskan di bentuk format PDF-nya. Nah, baik, cukup sekian penjelasan coding program C++ dari saya. Selanjutnya, lanjut saya akan penjelasan bentuk sudut code-nya, deskripsi programnya, flowchart-nya, dan hasil running-nya tadi. Lanjut, langsung saja untuk penjelasan sudut code si program soal nomor 3. Nah, sudut code itu sama, bentuknya itu seperti program C++. Namun, bentuknya itu beda. Kalau di sudut code, kita akan panggil deklarasi variabelnya terlebih dahulu, baru kita mulai si programnya, bikin. Nah, kalau di program itu, kita mulai baru deklarasi si variabelnya. Nah, lanjut saja kan? Nah, lanjut saja. Yang pertama, kita akan deklarasi var. Untuk variabelnya itu, semua variabel, semuanya itu langsung kita deklarasikan di awal. Langsung kita panggil di awal. Ada baris A, baris B, kolom B. Tadi kan ada juga kan perulangan for. Nah, variabel I, JK-nya juga kita panggil. Nah, tipe datanya itu menggunakan tipe data integer. Terus ada lagi matriksnya menggunakan array. Matriks A berarray batasan 10 dan 10 kolom dan barisnya itu 10. Begitupun matriks B-nya dan hasilnya juga. Tipe datanya itu menggunakan tipe data integer juga. Nah, setelah sudah deklarasi seluruh variabelnya tadi, baru kita bisa memulai si programnya. Kita bikin. Nah, tadi biasanya kalau di sudut code ini, si in dan si out itu bentuknya itu, kalau si in itu read, kalau si out di sudut code itu write. Jadi kan kita si out dulu kan, masukkan baris dan kolom matriks A-nya, kita write. Terus kita si in, kita simpen read, baris A dan kolom A. Terus di sini juga write, masukkan baris dan kolom matriks B-nya. Terus kita simpan read baris B dan kolom B-nya. Terus tadi ada kondisi, jika kolom matriks A dan baris matriks B-nya itu tidak sama, maka kita langsung cetak ke hasil outputnya bahwa matriksnya itu tidak dapat dikalikan. Nah, selain dari kondisi if, ada kondisi else. Itu kondisi yang bukan bagian dari if. Kita langsung input untuk elemen-elemen matriks A dan B-nya. Lanjut, langsung kita kalikan. Nah, di sini saya inisialisasi untuk perkalian standarnya terlebih dahulu, yaitu baris dikali kolom. Menggunakan perulangan for, kalau baris itu, kalau kita kalikan baris dan kolomnya terlebih dahulu, bahwa perulangan I-nya yang berada di luar, di depan. I inisialisasinya kita masukkan 0, tuh kondisinya tadi A, baris A dikurang lanjut baris A tadi kan bentuknya tuh I kurang dari baris A, namun di code kita bisa tuliskan seperti ini, baris A dikurang 1. Lanjut, kita akan lakukan, kita akan input lagi untuk kolom-kolomnya. Kita mulai dari 0, masukkan 0, sampai tuh kondisi kolom B kurang 1, yaitu tadi C lebih kecil, kurang dari kolom B tadi kan. Lanjut, kita akan lakukan lagi, yaitu kita akan masukkan hasil I, C-nya, yaitu perkalian matriks baris dan kolom. Kita masukkan 0, jadi kita inisialisasikan 0, terus kita tutup N4 bagian perulangan J, N4 ini bagian penutup perulangan I. Lanjut, setelah sudah, kita akan masukkan elemen-elemen matriksnya, elemen matriks A dan B. Yang pertama, kita akan masukkan elemen matriks A, yaitu seperti biasa, masukkan barisnya terlebih dahulu, kemudian masukkan kolomnya, kemudian kita simpan menggunakan si in, di sudut code itu read. Kita simpan ke variabel yang namanya itu matriks A, terus pakai array IJ, baris dan kolom. Terus kita tutup dan kita tutup. Selanjutnya begitu untuk memasukkan elemen matriks B-nya itu sama, seperti memasukkan elemen pada matriks A. Tinggal kita ganti saja nih barisnya jadi B, kolomnya jadi B. Begitupun juga untuk penampung hasil variabelnya.
yaitu jadi matriks B, IJ. Lanjut, kita akan melakukan proses perkalian baliknya, yaitu kolom dikali dengan baris A. Nah, kalau kita masukkan terbalik nih, kolomnya terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan A, maka proses perulangan J-nya itu berada di luar. Baru kita pakai yang namanya itu variabel pembantu, yaitu K. Jadi penghubung nih syarat dari perkalian di pemrograman, yaitu kita akan memanggil si variabel baru sebagai penghubung perkalian di matriksnya nanti. Terus baru kita panggil pakai variabel pembantu kan. Nah, kita panggil K-nya ini untuk memanggil si I-nya ini, baris matriks A. Nah, setelah sudah kita masukkan perulangannya, kita akan masukkan untuk hasil rumus perkaliannya. Nah, kita tampung yang namanya itu variabel hasil, IJ. Nah, untuk rumusnya itu hasil IJ ditambah matriks B dikali matriks A. Kan kita pakai penghubung nih. Jadi kolom, C kan kolom, terus itu baris. Jadi kolom dikalikan baris kan. Kita pakai penghubung nih, yang variabel K. Tadi namanya K, J dikali matriks A, I, K. Nah, kita kali. Terus yang hasil IJ tadi kan kita sudah inisialisasi yang di awal tadi kan. Pakai standar, perkalian matriks standar. Yang bagian ini. Nih, IJ kita masukkan dengan 0. Jadi kita tambahkan 0 ditambah hasil dari perkalian B dan A-nya nanti. Terus kita tutup, for, tutup baris, for tutup K, for tutup J. Baru kita tampilkan hasil si outputnya nanti, yaitu write, hasil perkalian matriks. Nah, di sini saya agar sama nih pada standar perkalian matriks pada umumnya. Sini saya akan panggil untuk perkalian matriks for seperti biasa, baris dikali kolom. Namun, nanti untuk hasil si cetakannya, kita akan panggil si outnya nanti kita panggil variabel hasil IJ tadi dari hasil perhitungan yang di atas tadi. Maaf, ini saya akan ganti menggunakan H karena untuk variabelnya itu sangat sensitif. Jika salah satu huruf saja yang berbeda ataupun kapital, maka hasil programnya nanti akan error. Nah, di sini saya akan tambahkan saja. Tadi kan saya memasukkan cout handle kan. Nah, di pseudocode namanya itu new line. Terus kita tutup for bagian yang perkalian matriks. Terus an if, tutupan dari yang kondisi tadi loh, jika baris dan kolomnya itu tidak sama. Terus kita tutup seluruh programnya N. Nah, selanjutnya penjelasan deskripsi programnya. Lanjut, akan saya langsung bacakan. Yang pertama kita mulai. Kemudian kita akan siapkan memori. Jadi itu kita akan siapkan wadah untuk menampung variabel-variabelnya nanti. Ada variabel baris A, kolom A, baris B, kolom B. Nah, untuk menyimpan ukuran matriksnya nanti. Terus ada variabel IJK-nya juga sebagai penghitung perulangannya. Serta matriks A, matriks B, dan hasil dengan kapasitas inputannya nanti. Pakai array tadi, batasannya. Terus variabel baris, kolom IJK, dan semua elemen matriks itu bertipe data integer. Nah, sebelum kita mulai perhitungannya, jadi si program itu akan menginput ukuran matriksnya terlebih dahulu. Jadi kita akan cetak ke hasil outputnya nanti, masukkan baris dan kolom matriks A ke si layar hasil runningnya nanti, agar si user bisa mengetikkan elemen-elemennya nanti. Terus setelah kita simpan ke variabel yang namanya baris A dan kolom A, lanjut kita akan lakukan hal yang sama untuk menyimpan variabel baris B dan kolom J sama aja. Nah, setelah sudah kita akan jalankan pengecekan. Jika kolom A-nya tidak sama dengan baris B, tadi kan ada kondisi if, maka kita langsung cetak, misalnya itu error. Jadi matriksnya itu tidak dapat dikalikan. Dan programnya itu akan langsung kita hentikan, kita akan langsung end. Terus jika syaratnya terpenuhi kan, jika else tadi, maka jalankan proses selanjutnya. Nah, lanjut kita atur nilai awal semua elemen-elemen matriksnya. Yang hasilnya menjadi 0 menggunakan perulangan I dan J agar tidak ada data atau kayak sampah saat perhitungannya nanti. Terus kemudian kita akan masuk ke tahap pengisian datanya. Kita akan cetak si out tadi, masukkan elemen matriks A-nya, dan jalankan perulangannya, serta I serta J untuk menyimpan input user ke dalam setiap variabel wadah yang namanya itu matriks A, I, J. I itu baris, J itu kolom. Terus kita ulangi juga untuk menginput matriks B-nya juga. Nah, setelah kita sudah menginput matriks A sama B, lanjut kita akan jalankan untuk perkaliannya. Untuk perkaliannya itu tadi ada perulangannya itu ada 3 lapis, dimulai dari J, K, dan I. Di dalam perulangan terdalam, lakukan perhitungan rumus, yang rumusnya itu hasil IJ diisi dengan hasil nilai hasil IJ. Terus sebelumnya ditambah dengan perkalian matriks B, KJ dengan matriks AIK. Terus untuk itu kita akan gunakan yang nama perulangannya itu I++, K++, dan J++, agar programnya itu terus berpindah, hingga semua posisinya itu terisi penuh. Nah, setelah perhitungannya selesai nih, kita akan cetak tulisan hasil perkalian matriks, diikuti dengan menampilkan seluruh nilai dari matriks hasil secara rapi menggunakan perulangan I dan J. Kemudian programnya itu selesai.
Nah, untuk penjelasan per baris program itu, penjelasannya itu sama kayak include Illustrum seperti saya jelaskan di awal saya ngoding tadi. Selanjutnya kita akan jelaskan untuk bentuk flowchart-nya. Bentuk flowchart itu sendiri bentuknya tuh seperti diagram alir berbentuk simbol-simbol. Ada simbol oval, jajar genjang, belah ketupat, segi panjang, dan bentuk segi 6, heksagonal. Saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk fungsi-fungsi simbolnya. Untuk oval itu memulai program dan mengakhiri program. Untuk jajar genjang itu input-output. Untuk belah ketupat itu menghasilkan nilai yang bernilai true dan false, benar dan salah. Dan untuk persegi panjang itu prosesnya. Dan untuk heksagonal atau segi 6 itu sebagai inisialisasinya atau biasanya bisa berupa perulangan for. Lanjut saja, kita mulai nih start pakai oval kan. Terus kita inputkan tadi variabel-variabelnya tuh ada variabel baris A, kolom A, baris B dan kolom B. Nah, lanjut kita ada kondisi if jika kolom A dan B-nya itu tidak sama. Nah, jika kondisinya itu benar, maka kan kita akan cetakkan matriksnya itu tidak dapat dikalikan. Dan jika salah, lanjut kita akan masukkan elemen-elemen matriksnya. Nah, di sini terlebih dahulu kita inputkan untuk matriks A-nya itu ada matriks A baris dan kolom, matriks B baris dan kolom, dan hasilnya juga baris dan kolom dengan menggunakan fungsi array yang batasnya itu hanya 10. Terus kita masuk ke proses perulangannya. Nah, saya kan inisialisasi terlebih dahulu kan untuk proses perulangan perkalian matriks standar pada umumnya. Yang pertama tuh ada perulangan I-nya terlebih dahulu, kondisinya I kurang dari baris A. Nah, jika benar, kita akan input untuk proses perulangan kolomnya. Terus kondisinya itu C kurang dari kolom B. Untuk inisialisasinya tuh sama-sama dimulai dari 0. Jika benar, maka kita akan lanjut ke prosesnya. Hasilnya itu kita simpan dengan angka 0. Terus jika benar, kita akan masuk ke prosesnya. Perulangannya C++, tarik kembali, terus di bagian yang kolom B, tarik kembali ini jika salah, kita akan lanjut ke proses perhitungan I+++-nya. Terus kita balik lagi panahnya ke perulangan I. Nah, jika seluruhnya sudah selesai, sudah terpenuhi, kan kita akan lanjut ke proses salahnya kan, false. Nah, kita langsung masukkan elemen-elemen matriksnya. Elemen matriks A, seperti biasa, kita masukkan proses perulangan barisnya dan kolomnya. I-nya dulu, terus kolomnya dulu, terus kolom ini jika benar, kita akan input nih variabelnya ke dalam matriks A. Kita simpan ke variabel matriks A berindeks baris dan kolom IJ. Jika benar, lanjut, kita akan lanjut ke proses perulangan J++. Kita akan tarik lagi ke perulangan J. Nah, jika salah, sudah terpenuhi, kita lanjut lagi ke I++. Terus, yang I++ ini kita tarik lagi ke awal, perulangan I. Nah, jika salah, kita akan masukkan elemen yang kedua, yaitu matriks B. Nah, untuk caranya itu sama seperti menginput pada elemen matriks A. Nah, lanjut saja, jika seluruh sudah terpenuhi, kan false nih. Nah, kita lanjut ke proses perkaliannya, yaitu kolom dikali baris kan tadi, kolom B dan baris A. Nah, jika kolomnya yang dikali dengan baris A, maka perulangan kolomnya itu ada di luar, yaitu J. Terus kita masuk setelah pakai kolom J, variabel J, kita akan masuk ke variabel baru sebagai pembantu agar si matriks baris dan kolomnya itu satu kolom dan barisnya itu bisa dikalikan. Di sini menggunakan variabel K sebagai pembantunya nanti. Itu tuh merupakan syarat dari perkalian pada suatu pemrograman. Nah, setelah itu kita akan masukkan yang terakhir perulangan ikan baris A. Nah, jika benar, kita akan lanjut nih ke prosesnya. Yang hasil IJ yang pertama tadi, yang sudah diinisialisasikan 0 ini, kita tambah dengan perkalian matriks kolom B dengan baris matriks A. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke proses I++. Terus, yang I++ ini kita akan tarik lagi ke perulangan I. Terus, jika sudah terpenuhi, kita akan lanjut ke false. Kita akan lanjut ke proses K++. Di K++ ini, kita akan tarik lagi ke perulangan K. Jika salah, jika sudah terpenuhi, terus kita lanjut ke proses C++. Nah, di C++ ini kita tarik lagi ke perulangan J. Nah, jika seluruh perulangan ini sudah terpenuhi, maka kita akan lanjut ke hasil outputnya nanti. Hasil perkalian matriksnya itu kita akan cetak ke hasil rannya. Di sini, hasil rannya itu sebagai penanda bahwa suatu perkalian matriks standar, jika kita balik apakah hasilnya itu masih sama. Nah, di sini saya akan masukkan jika matriksnya itu baris A dikali kolom B kan, yaitu I-nya, perulangan I-nya yang di luar, terus J, terus hasil. Terus jika benar, lanjut ke perkalian input kolomnya, yaitu variabel J. Nah, terus kita akan panggil nih si out. Nah, tadi kan kita sudah melakukan proses perhitungan kolom matriks B dan baris matriks A kan, ke dalam variabelnya itu bernama hasil. Yang nih, hasil IJ nih. Nah, kita panggil.
ke untuk cetakan si outnya ini, hasil perkalian nanti. Kita panggil yang di sini. Nah, baru kita akan lanjut ke J++. Kita tarik lagi ke sini, terus I++ +nya kita tarik ke sini. Terus, jika salah seluruhnya sudah tertampilkan hasil perkaliannya, kita akan akhirin program, yaitu N. Begitupun jika ini tadi, matriksnya itu tidak bisa dikalikan, kita langsung akhiri saja, yaitu N. Nah, di sini untuk penjelasan hasil programnya yang lebih luas atau lebih kompleks. Pertama, tadi kan saya menginput ukuran matriksnya. Matriks A-nya itu dengan ukuran 2 baris dan 3 kolom. Matriks B-nya itu 3 baris dan 3 kolom. Terus lanjut, pengisian elemennya. Elemennya itu, tadi matriks A itu ada 2 baris. Ada 1, 2, 1, 0, 1, 2. Matriks B itu ada 3 baris, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 2, 1. Lanjut ke tahap logika pemrogramannya, yang dimana perkalian matriks B, KC dikali matriks A. Nah, kayak gini. Di kolom pertama tadi, kan kalau kita balik nih, perkalian kolom dikalikan baris. Di proses perulangan itu yang paling di luar kan J kan? Nah, tadi kan J kan inisialisasinya dimulai dari 0. Nah, masuk ke hasilnya, rumusnya tadi, hasilnya kan. Hasil, jadi indeksnya itu dimulai dari 0, 0. Nah, barisnya itu di sini kan barisnya itu dari 0 dan kolomnya itu dari 0. Karena seluruhnya kita mulai dari 0. Lanjut ke proses perkaliannya. Matriks B dikali matriks A kan, kolom matriks B dikali matriks A ditambah dengan matriks B dari 1 kolom ini indeks 1 0 dikali matriks A indeks 0 indeks 1 ditambah matriks B indeks 2 0 dikali matriks A 0 2 sama dengan, nah ini, jadi kita balik 1 dikalikan dengan 1, kan kita akan ngambil untuk 1, 2, 3, nih kolom kan ini 1, 2, 0 ini kan. Nah, ini kolom pertama ada matriks B. Jadi itu seperti ini. Hmm, nah, di sini saya akan jelaskan untuk bentuk manualnya agar mudah dipahami. Hmm, hmm, hmm. Ada 1, 2, 1, 0, Nah, lanjut. Nah, tadi kan aturannya itu kolom, matriks B, ini matriks B, ini matriks A. Nah, jadi matriks kolom B kita kali dengan baris matriks A. Nah, yang pertama kita kalikan terlebih dahulu nih. 1 dikalikan dengan 1. Lanjut ditambah 2 dikalikan dengan 2. Terus ditambah lagi 0 dikalikan dengan 1. Jadi 1 kali 1 itu 1. Jadi 1 dikali dengan 1 itu 1. Terus kita tambah. Nah, 1 dikalikan dengan 1, terus 2 dikali dengan 2, yaitu 4.
Terus kita tambah dengan 0 dikalikan dengan 1, yaitu 0. Jadi, sama dengan, aduh kenapa susah ya? Sama dengan hasilnya itu 5. Karena 1 ditambah 4 itu 5. Baik, kakak, di sini saya kesusahan untuk mencoret-coretannya. Jadi logikanya tuh seperti ini tadi, 1 dikalikan dengan 1 yaitu 1, 2 dikalikan dengan 2 yaitu 4, 0 dikali 1 yaitu 0. Lanjut kita tambahkan kan, jadi 5. Nah, kita letakkan untuk baris yang pertama, kolom yang pertama, yaitu 5. Nah, selanjutnya begitu sampai ke perkalian terakhir, sini 5. Nah, terus ini untuk kolom baris yang ketiga, baris yang kedua pada matriks A, yang hasilnya itu 2. Jadi tadi tinggal kalikan saja. Di sini 1 dikalikan 0, ini nih, 1 dikalikan dengan 0, yaitu 0, terus 2 dikalikan dengan 1, yaitu 2, terus 0 dikalikan dengan 2, yaitu 0. Jadi hasilnya yaitu 2. 0 tambah 2 ditambah 0 yaitu 2. Terus ini untuk kolom yang kedua, yang dimana jika J-nya, kan tadi kan J++, J-nya diinisialisasi 0 kan? Nah, kalau J++, tambah nih, J-nya tuh jadi 1, jadi artinya itu kolom yang kedua. Nah, untuk yang kolom kedua yang ini, 0 dikalikan dengan 1, ya 0 dikalikan dengan 1, 1 dikalikan dengan 2, yang ini, dan 2 dikalikan dengan 1, hasilnya itu 4. Terus lagi, 0 dikalikan dengan 0 itu 0, terus 1 dikalikan dengan 1 itu 1, nah ini 2 dikalikan dengan 2, itu 4, jadi hasilnya 5. Nah, terus untuk kolom yang terakhir, kolom yang ketiga, hasilnya tambah lagi, jadi 2. Jadi, ini untuk kolom yang ketiga, 2 dikali dengan 1, 2. 0 dikali dengan 2, 0. 1 dikalikan dengan 1, 1. Jadi hasilnya itu 3. Ini untuk kolom yang ketiga juga, yaitu masih sama sih, 2 dikalikan, namun pada baris yang kedua di matriks A, 2 dikalikan dengan 0, 0. 0 dikalikan dengan 1, 0. 1 dikalikan 2, 2. Jadi hasilnya itu 2. Baik, itu untuk hasil output perkalian matriksnya. Walaupun dibalik nih, kalau matriks B-nya dikalikan dengan baris matriks A, hasilnya itu tetap sama, mengikuti standar perkalian matriks pada umumnya. Hasilnya itu 5, 4, 3, 2, 5, 2. Kayak gini. Jadi kan ini untuk kolom pertama 5, 2. Kolom pertama 5, 2. Terus untuk kolom kedua kan 4, 5. Ini kolom kedua, sini. Kolom itu bentuknya vertikal, 4, 5. Terus untuk kolom yang terakhir, yaitu kolom ketiga, 3, 2. Nah, terus yang terakhir, hasil proses return nolnya. Terus itu tuh menunjukkan bahwa program itu udah selesai. Kita eksekusi dan sukses dioperasikan. Jadi waktu eksekusinya tadi tercatat selama 64,184 detik. Baik, cukup sekian dari saya video program soal nomor 3. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari saya dan tutur kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.